Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahrul Maulana akan membahas materi terkait prosedur dan langkah evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi inti, kawan-kawan semua harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran memiliki arti suatu usaha untuk mengelola sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Konsep pembelajaran dalam arti luas berisi proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan pembelajar selaku peserta didik dengan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola oleh guru atau tenaga pendidik selama terjadinya proses interaksi dengan peserta didik atau siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah mengetahui arti dari manajemen pembelajaran, maka selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu prosedur dan langkah evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi biasanya mencakup arti tes dan pengukuran, biasanya juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah suatu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Selain suatu proses untuk melihat kinerja pembelajaran, evaluasi juga berfungsi sebagai pembuat keputusan. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak dalam proses penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, ada fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan belajar tersebut. Dan yang keempat, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi. Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Dalam berbagai literatur, evaluasi banyak dijumpai prosedur evaluasi sesuai dengan pandangannya masing-masing. Namun, sekalipun adanya perbedaan langkah, bukanlah sesuatu hal yang membedakan prinsip karena prosedur intinya hampir sama. Di sini saya akan memaparkan terkait prosedur evaluasi pembelajaran. Antara lain, yang pertama, perencanaan kegiatan evaluasi pembelajaran. Perencanaan kegiatan evaluasi pembelajaran merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi banyak dipengaruhi oleh seberapa baik perencanaan yang dilakukan, terutama dalam hal kaitannya dengan persiapan instrumen evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan kata lain, tujuan evaluasi, model, dan jenis evaluasi, serta objek evaluasi atau sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Lalu yang ketiga, ada promosi. Dengan asumsi prestasi yang diperoleh akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi dengan kriteria tertentu, baik aspek ketercapaian kompetensi dasar, perilaku, dan kinerja peserta didik. Yang keempat, pengumpulan dan pengolahan data. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Ada 4 langkah pokok dalam mengelola hasil penelitian. Dengan men-skor, mengubah skor mentah, mengkonversikan skor, dan melakukan analisis soal. Yang kelima, laporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, laporan hasil prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prestasi belajar peserta didik dilaporkan dalam bentuk angka yang menunjukkan penguasaan kompetensi dan tingkat penguasaannya. Yang kedua, laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan baik intra dan ekstra serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksimalkan untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan sebagai berikut. Ke-1, laporan pertanggungjawaban dengan asumsi banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan ke berbagai pihak sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kedua, seleksi dan asumsi setiap awal dan akhir tahun dapat peserta didik yang masuk sekolah dan menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenjang atau jenis pendidikan tertentu selama mengikuti program pendidikan. Ketiga, promosi dengan asumsi prestasi yang diperbolehkan akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi. Keempat, diagnosis. Dengan asumsi hasil evaluasi menunjukkan ada peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan diagnosis untuk mencari faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menguasai kompetensi tertentu, sehingga diberikan bimbingan atau pembelajaran remedial. Kelima, memprediksi masa depan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek-aspek kepribadian lainnya dari peserta didik, serta dalam hal apa peserta didik dianggap paling menonjol sesuai indikator keunggulan, agar dapat dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih pendidikan atau karir pada masa yang akan datang. Selanjutnya, objek dan subjek evaluasi pembelajaran. Objek atau sasaran evaluasi merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat untuk dilakukannya evaluasi, karena keinginan untuk mendapatkan informasi dari yang akan dijadikan evaluasi. Ada 3 objek penilaian dalam evaluasi pembelajaran, yakni input,
transformasi, dan output. Sedangkan subjek evaluasi berarti personal yang melakukan kegiatan evaluasi. Dan yang menjadi subjek evaluasi tergantung kepada kapabilitas individu tersebut, seperti mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi. Misalnya, subjek evaluasi prestasi belajar adalah guru. Sedangkan subjek tes kemampuan bakat, minat, dan yang lainnya yang menggunakan instrumen atau skala-skala tertentu bisa meminta bantuan pada ahlinya yang telah dipersiapkan. Sekian materi yang dapat saya berikan terkait prosedur dan langkah evaluasi pembelajaran. Bagi kawan-kawan semua yang ingin memberikan komentar atau evaluasi terkait video yang telah saya buat, dapat kawan-kawan kirimkan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.